Dan hasilnya memang diakui jempol guys ya. Teknologi dan pemikiran masyarakatnya aja itu udah beda loh dibandingkan kita cuy. Mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Ini pertanyaan ini tuh selalu ada gitu di benak-benak kita. Kenapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Padahal Indonesia sumber daya alamnya cukup luar biasa, fantastis. Pulau begitu banyak, untuk destinasi peloncongan juga banyak banget, tapi selalu kalah negara kalau masih ada korupsinya. Sulit banget untuk naik kelas. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu diberikan rizki melimpah, barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sudah berminggu-minggu juga ya kita tidak bersiaran di sini dan banyak sekali nih ya untuk DM yang masuk memberikan link-link video menarik itu pun saya penasaran banget dan thank you banget lah ya sudah memberikan video-video menarik untuk kita ulas, untuk kita react di sini guys ya. Dan ini ya kalian nampak di layar kaca Anda ada bendera Indonesia, bendera Malaysia. Nah, ini kenapa nih? Ya. Kenapa lagi dan lagi Malaysia itu mengungguli Indonesia? Apakah karena luasnya Indonesia dan banyaknya masyarakat Indonesia? Saya pun penasaran banget guys ya. Kalian juga pasti penasaran dong ya. Pasti ada plus minusnya, ada kelebihan kekurangannya itu pasti guys ya. Jadi komen yang positif aja. Link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung ya. Kenapa Malaysia bisa lebih maju dari Indonesia? Padahal nih serumpun. Widih, menarik kan ya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita gas. Bismillah and play. Indonesia dan Malaysia itu ibarat dua saudara kembar tapi beda nasib. Sama-sama korban Melayu, sama-sama pernah dijajah. Bahkan mereka berdua tuh merdekanya cuma beda 12 tahun, jir. 12 tahun Tapi ya? sekarang itu banyak orang yang melihat Malaysia itu kayak lebih tertib, lebih rapi dan lebih maju gitu loh. Sementara Indonesia ya gitu-gitu aja. Padahal kita tuh lebih gede dan juga lebih kaya sumber daya alam. Lo kok Betul. bisa? Pertama nih gue harus akui nih, kalau Indonesia itu adalah negara yang sangat besar dan juga kompleks gitu. Coba lo bayangin kita tuh negara punya lebih dari 17.000 pulau. Bener. Kan penduduk hampir 282 juta orang. Dan untuk membangun infrastruktur dan juga layanan publik di negara sebesar ini jelas jauh lebih susah dibandingkan Malaysia yang Betul. wilayahnya tuh lebih kecil gitu loh. Mm-mm. Dan penduduknya tuh cuma 34 jutaan. Di Indonesia banyak daerah yang sampai sekarang masih kesulitan akses ke listrik, internet, Ini. bahkan jalan yang layak gitu loh. Ini masih. Jadi jangan heran tuh kalau pembangunan kita itu sering timpang gitu. Pusatnya kan di Jawa gitu loh. Sementara daerah lain tuh masih tertinggal jauh. Lalu kita juga sering bilang bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Dan itu memang benar. Tapi pertanyaannya itu adalah apakah kita udah bisa mengelola kekayaan itu dengan baik? Ini Dan yang sayangnya tuh penting. belum. Banyak hasil tambang, minyak, dan juga gas kita itu masih dijual mentah ke luar negeri. Yang ngolah dan dapat untung besar tuh malah negara luar gitu loh. Sementara kita dapatnya cuma pajak kecil dan juga kerusakan lingkungan. Nah, Malaysia nih di sisi lain punya Petronas, perusahaan minyak milik negara yang dikelola secara profesional dan juga menyumbang pemasukan besar buat negara. Pada tahun 2022, Petronas menyumbang sekitar 81 miliar ringgit Malaysia melalui dividen dan juga pajak yang mencakup sekitar 27,5% dari total pendapatan pemerintahan Malaysia yang sebesar 294 miliar ringgit Malaysia. Iya, kan? Sebenarnya kita punya Pertamina juga sih, tapi banyak masalah internal dan juga kemarin kan terungkap gitu skandal korupsi yang bikin hasilnya tuh nggak maksimal gitu loh. Aduh. Ngomongin soal korupsi nih ya, ini juga salah satu penyakit utama di Indonesia cuy. Birokrasi Penyakitnya kita di itu ribet sini. banget gitu loh. Urus izin usaha aja bisa makan waktu berbulan-bulan. Belum lagi kalau harus isi amplop sana sini gitu loh. Sistem pemerintahan kita itu juga sering gonta-ganti kebijakan gitu tiap kali ganti pemimpin. Jadinya ya investor itu jadi ragu gitu loh, karena nggak ada jaminan kebijakan bakal konsisten. Pantes sih investor luar tuh pada pindah ke Vietnam. Coba bandingin sama Malaysia yang meskipun punya konflik politik juga, tapi soal pembangunan mereka tuh relatif konsisten dari dulu sampai sekarang. Pendidikan juga jadi kunci utama kenapa Malaysia tuh bisa melesat jauh. Nah, di Indonesia tuh memang sekolah tuh udah banyak, tapi kualitasnya itu masih timbang banget gitu loh. Di kota besar fasilitas sekolahnya tuh lengkap, tapi di pelosok banyak sekolah yang berdinding papan, gurunya tuh minim, bahkan nggak ada akses internet gitu loh. Kurikulum juga sering berubah-ubah gitu, bikin bingung guru dan murid. Dan satu lagi nih, bahasa Inggris. Di Indonesia banyak orang yang masih minder ngomong bahasa Inggris, padahal itu kan penting banget loh di dunia kerja internasional. Sedangkan di Malaysia bahasa Inggris tuh udah jadi bagian dari kehidupan sejak kecil gitu loh. Jadi jangan heran dulu di sana tuh banyak orang yang ngomong campur-campur kayak Jaksel. Oke guys, kejap kita pause dulu ya. Kalau kita nampak video tadi itu masih banyak ya di daerah-daerah itu yang masih kekurangan elektrik, kekurangan
fasilitas yang ada ya, contohnya jalan masih berlubang, masih rusak, masih sulit, itu masih banyak banget ya. Ini memang kalau diikutkan ya karena Indonesia ini luas gitu loh ya. Tapi kalau dibandingkan lagi nih dengan Cina pun luas kan ya, Cina pun ramai, tapi kenapa boleh maju dan IQ ataupun penduduknya juga setara oke lah ya guys ya, dibandingkan kita ini jauh banget ya. Lagi dan lagi itu tadi ada yang korupsi nih, ini adalah penyakit yang paling apa ya, sulit banget diatasi gitu loh. Kalau di Indonesia ini ada aja case yang dari dari sini, dari ABC dan lain sebagainya, bawah ke atas ya, itu sulit banget. Aku nggak tahu kenapa, apakah harus ada ya seperti Korea Selatan gitu ya, Korea Utara gitu loh. Kalau Jepang juga ya, kalau ada yang korupsi langsung aja didor. Nah itu mungkin bisa memberikan efek jera, tapi ya undang-undang berbeda cuy ya di setiap negara dan mempunyai kebijakan masing-masing. Tapi yang jelas negara kalau masih ada korupsinya sulit banget untuk naik kelas, boleh dikatakan seperti itu guys ya. Dan kesenjangan di antara masyarakat ini cukup tinggi banget, signifikan banget ya. Yang kaya memang the real crazy rich betul gitu loh, yang miskin pun miskin betul guys ya. Dan contohnya tadi di pelosok-pelosok ini sekolah masih banyak lagi kekurangan ya untuk sekolahnya dan guru-gurunya ya. Kenapa? Ini menurut aku sih perbandingan antara guru di Malaysia dan Indonesia ini cukup jauh banget ya. Dan ada yang masih gaji 300.000 ya, itu 2 bulan. Nah itu kan sulit banget dong, pastinya nggak cukup. Harusnya memang digelontorkan lebih banyak lagi dana untuk guru ini. Jadi pendidikan di Indonesia ini lebih maksimal lagi. Tak kira di perkotaan, di perdesaan, perkampungan harus guru ini dioptimalkan gajinya. Nah itu aku setuju banget guys ya. Oke, next kita dengarkan lagi. Wajar sih kalau mereka tuh lebih siap bersaing secara internasional. Bener. Dan ngomongin soal infrastruktur ya, infrastruktur juga jadi hal penting yang bikin Indonesia itu Penting tertinggal. banget. Baru sejak tahun 2014-an ke atas, kita tuh mulai serius bangun jalan tol, MRT, bandara dan juga pelabuhan. Tapi sebelumnya tuh kita tuh ketinggalan jauh gitu loh. Malaysia tuh udah punya MRT dan juga bandara internasional kelas dunia sejak tahun 90-an. Bener. Kita baru mulai sekarang. Dan itu masih banyak yang fokusnya tuh jauh aja gitu cuy. Dan yang gak kalah penting itu adalah soal mentalitas. Nah ini Banyak dari kita itu masih punya pola pikir yang kurang siap bersaing. Masih ada Betul. budaya yang asal bapak senang aja, nggak berani kritik atau terlalu membandingkan gengsi daripada kualitas. Padahal kalau kita itu mau berubah, semua itu harus dimulai dari cara berpikir kan. dari Negara diri maju kita itu bukan cuma sendiri. soal gedung tinggi aja, tapi juga soal budaya kerja, etika dan juga cara melihat masa depan. Nah itu dia, banyak masyarakat kita itu yang pemikirannya tuh masih terlalu sempit gitu loh. Ya pun juga akibat faktor kemiskinan dan juga kurangnya pendidikan kan. Tapi tenang, semua ini bukan buat menjatuhkan Indonesia pak. Justru ini bentuk rasa cinta karena kita tuh Nah. sadar gitu. Indonesia tuh sebenarnya punya semua modal buat jadi negara besar. Jumlah penduduk muda terbanyak di ASEAN, sumber daya alam yang melimpah, ekonomi digital yang terus tumbuh, dan juga anak-anak muda yang makin kreatif. Kita tuh sebenarnya punya potensi gitu, jadi raksasa Asia. Cuman kita tuh belum maksimalkan gitu. Itu semua. Oke guys ya, ini potensinya sebenarnya cukup besar jika dikelola dengan baik dan bijak ya. Ini kita bukan sentimen ataupun kita benci Indonesia, kita ini cinta banget dengan Indonesia gitu loh guys ya. Sebab itu ramai kadang nih kita bisa lihat lah antara komenan netizen Indonesia dengan Malaysia itu seperti apa. Nah itu kita bisa nilai cuy ya. Jadi gimana ya guys ya, apakah karena circle mereka ya yang diantara ya boleh dikatakan menengah ke bawah, dan ya circle ini mempengaruhi. Jadi dari awal lagi belajar sekolah itu harus dididik lebih awal lagi lah, agar kita mempunyai pengetahuan yang luas, tidak sempit ya, pikiran kita tidak terpaku dengan bener sih, nasionalisme itu memang wajib, memang harus ada, tapi tiada salahnya dong ya kita belajar dengan negara lain yang lebih maju daripada kita. Bahkan infrastruktur di Malaysia ini sejak tahun 80-an 90-an itu sudah maju pesat, dan kita baru mulai sekarang. Jadi cukup jauh dong perbedaannya gitu loh guys ya. Jadi bukan karena kita nggak cinta, nggak sayang sama Indonesia, nggak nasionalis ya, tapi ini boleh dikatakan kritikan gitu loh guys ya. Jadi janganlah stop komen yang negatif yang baler.
Sedih ya guys kalau lihat komen nih ya. Jadi kalau ditanya lagi kenapa Malaysia itu bisa kelihatan lebih maju dari Indonesia, jawabannya nggak sesimpel karena mereka lebih pintar ataupun karena kita bodoh. Bukan itu. Tapi karena mereka tuh lebih cepat membenah diri, lebih konsisten dan juga lebih disiplin dalam membangun negaranya. Betul. Sementara kita, Indonesia, masih sering kebanyakan wacana, banyak potensi tapi jarang dimaksimalkan, atau masih sibuk debat hal receh, dan masih ribet sama urusan birokrasi, dan juga masih banyak yang mikir perubahan itu cuma tugas pemerintah aja. Padahal perubahan itu juga harusnya dimulai dari diri kita sendiri kan. Dari anak muda yang gak cuma jago nyinyir di sosmed, tapi juga mau belajar dan juga bikin karya. Dari masyarakat yang gak cuma pasrah, tapi mau kritis dan juga peduli cuy. Nah, Dan dari itu para dia. pemimpin yang bukan cuma cari panggung aja, tapi benar-benar mikirin masa depan bangsa. Dan gua tuh percaya banget bahwa Indonesia itu ibarat raksasa yang lagi tidur. Begitu bangun, kita tuh bisa jadi kekuatan besar Nggak di dunia, coy. bangun-bangun pak. Kita kan punya segalanya ya, sumber daya alam, budaya, pasar, dan juga generasi muda yang penuh potensi. Tinggal satu aja sih, kita tuh mau berubah atau enggak gitu loh. Malaysia mungkin lebih dulu sampai di garis start, tapi perlombaan ini belum selesai. Banyak babak ke depan. Betul. Dan Masih siapa tahu kan panjang lagi nanti justru perjalanan. Indonesia yang jadi juaranya gitu loh. So yuk sama-sama jadi bagian dari perubahan, bukan cuma nonton tapi juga ikut turun tangan gitu loh. Nah, Karena masa depan itu Indonesia itu dia. bukan cuma tugas pejabat saja, tapi tanggung jawab kita semua. Yuk bantu dengan cara yang paling sederhana, yaitu sadar dan juga peduli dan juga jangan berhenti belajar. Itu sih pembahasan dari gua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys ya. Jadi kesimpulannya di sini ya. Ini tuh ibaratnya raksasa yang lagi sedang tidur gitu ya. Jadi Indonesia ini belum bangun lagi guys ya. Padahal nih ya kalau udah bangun kan dia sebenarnya memiliki segalanya. Boleh dikatakan seperti itu guys ya. Ada sumber daya alamnya yang cukup luar biasa dan potensinya itu besar. Tapi kenapa Indonesia ini selalu menjual bahan-bahan mentahnya, tidak dikelola sendiri, diproduksi sendiri. Ya, kita jangan hanya jadi penonton sebenarnya. Kita harus menjadi andil gitu loh ya. Contoh nih kita mempunyai bekalan baterai EV ini kan banyak banget nikel kita gitu loh. Kenapa tidak diproduksi sendiri? Kan sayang banget guys ya. Contoh nih tambang yang sudah di Jayapura ini ya sudah berpuluh-puluh abad lamanya dikeruk oleh negara asing. Kenapa tidak dikelola sendiri guys ya? Dan ini kembali lagi ke mindset kita sendiri ya. Kita mau berubah ataupun mau hanya menjadi netizen yang cuma omong doang, omong besar ya. Kita tidak mau bergerak untuk memajukan bangsa kita, kan kacau juga gitu loh. Sebab itu ya untuk pemerintah ini harusnya memang benar-benar mengabdi lah ya, mengabdi konsisten ya, mempunyai misi impian yang cukup tinggi, tidak ada, boleh dikatakan tidak terkena kanan kiri untuk menjadi koruptor gitu loh guys ya. Sebab ini kan case-case korupsi di Indonesia itu cukup banyak gitu loh. Bahkan boleh dikatakan aduh ramai lah yang udah tahu gitu. Kan sedih guys ya. Dan untuk birokrasinya ya, ini di Indonesia masih ribet banget ya. Contoh kalian bayar pajak aja lah, pajak kendaraan aja itu ribetnya minta ampun, tidak seperti negara-negara maju lainnya. Aku yakin nih kalau negara maju sistemnya itu pasti lebih efisien, lebih birokrasinya lebih matang, tidak belok kiri kanan ABC sampai Z. Itu kan pening banget guys ya. Itulah yang bisa jadi ya menyebabkan rupiah kita itu semakin hancur, semakin menjunam. Sebab ini kalau kita nampak hari demi hari rupiah kita ini semakin merosot, semakin menurun, ya karena itu tadi investor pun enggan gitu, dengan salah satu politiknya yang tidak stabil mungkin ya guys ya, dan juga birokrasinya ya, tata caranya, pajaknya dan lain sebagainya itu cukup rumit. Nah itu bisa menyebabkannya guys ya. Oke, di sini kita akan cari tahu lagi guys ya, mengapa Malaysia itu lebih maju gitu loh dibandingkan Indonesia. Oke, lanjut. Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia. Seringkali kita membandingkan kemajuan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Indonesia. Meski kedua negara ini memiliki banyak kesamaan, ada faktor-faktor tertentu yang membuat Malaysia tampak lebih maju dibandingkan Indonesia. Mari kita bahas lebih mendalam. 1. Kebijakan pemerintah Ini
Salah satu alasan utama adalah kebijakan pemerintah yang lebih stabil dan terarah. Setelah kemerdekaan, Malaysia berhasil membangun fondasi ekonomi yang kuat melalui kebijakan industrial dan juga investasi asing. Petronas Twin Towers berdiri megah seperti lambang keberhasilan sektor energi dan juga industri di Malaysia. Lihatlah kawasan bisnis ini. Malaysia mengarahkan fokusnya pada sektor-sektor yang berpotensi. Dan hasilnya kini dapat kita saksikan bersama. 2. Infrastruktur. Oke guys ya, untuk pertama kali itu ya, Malaysia ini mempunyai strategi yang begitu matang ya. Setelah merdeka aja itu memang mempunyai untuk birokrasinya itu memang menganut pada era British ya, hukum-hukumnya ya. Untuk tata cara perekonomian aku yakin nih dia mengikuti Inggris, dan Inggris melepas Malaysia tidak dilepas gitu aja, masih dipantau lagi. Sistem-sistem undang-undangnya itu kan masih sama gitu loh guys ya, mungkin ditambah lagi, ditambah baik lagi, mungkin seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, Belanda langsung cuy, nggak ada apa-apanya gitu loh, ditinggal gitu aja gitu. Sebab ya Malaysia kan untuk merdekanya itu melalui boleh dikatakan perbincangan guys ya. Tapi kalau di Indonesia kan lain cerita cuy. Sebab itulah ya, salah satu hal dari awal aja itu kita sudah kalah start, boleh dikatakan seperti itu guys ya. 2. Infrastruktur yang terencana. Malaysia juga unggul dalam pengelolaan infrastrukturnya. Dengan program jangka panjang seperti Vision 2020, Malaysia berhasil membangun jalan tol, transportasi publik, hingga bandara yang modern. 3. Keren. Fokus pada pendidikan dan juga teknologi. Dalam bidang pendidikan, Malaysia berinvestasi besar-besaran untuk membangun universitas berkualitas. Universiti Malaya dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia kini menjadi pusat inovasi yang menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan investasi seperti ini, Malaysia tidak hanya membangun saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi yang akan mendatang. 4. Guys ya, bener ya. Jadi untuk nomor 2 tadi ya itu infrastruktur, dan itu memang keren banget gitu loh guys ya. Nomor 3 tadi tentang investasinya itu bukan kaleng-kaleng cuy, melalui pendidikan. Jadi daya didik masyarakatnya ataupun IQ masyarakatnya auto naik dong ya pastinya, sebab dari dini lagi negara ini tidak tanggung-tanggung ya untuk memberikan investasi ke universitas-universitas, dan hasilnya memang diakui jempol guys ya. Teknologi dan pemikiran masyarakatnya aja itu udah beda loh dibandingkan kita cuy. Jadi kenapa Indonesia tidak meniru sistem yang seperti ini ya? Investasikanlah kepada pendidikan. Of course, anak-anak generasi kita pasti akan jauh beda sama kita yang sekarang. Apalagi di Malaysia ini memang dari zaman dahulu lagi, sebab itu ya generasi-generasi mudanya itu memang top lah boleh dikatakan ya, bisa membawa negara ini semakin maju ke hadapan. Itu yang penting guys ya. Pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Malaysia mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik, terutama di sektor minyak, kelapa sawit, dan juga gas alam. Tidak seperti Indonesia yang kerap menghadapi masalah tata kelola. Malaysia berhasil memaksimalkan ekspor untuk pembangunan ekonomi. Efisiensi seperti inilah yang membuat mereka dapat memanfaatkan kekayaan alam secara maksimal. 5. Populasi yang lebih kecil. Dengan populasi yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, Malaysia lebih mudah mengelola kebutuhan warganya. Urbanisasi dan perkembangan di sana lebih terkendali, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Namun, ini bukan semata soal jumlah, melainkan bagaimana suatu negara mampu mengelola sumber dayanya, baik manusia ataupun alamnya. Tentu saja setiap negara memiliki tantangan dan kelebihannya masing-masing. Meski Malaysia lebih maju di beberapa aspek, Indonesia memiliki potensi besar untuk menyusul bahkan melampauinya, asalkan yang mengelolanya benar-benar jujur, tidak korupsi. Mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Ini pertanyaan ini tuh selalu ada gitu di benak-benak kita. Kenapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Padahal Indonesia sumber daya alamnya cukup luar biasa, fantastis. Pulau begitu banyak, untuk destinasi peloncongan juga banyak banget, tapi selalu kalah di sektor-sektor tersebut guys ya. Padahal Malaysia ini kan ya pulaunya nggak banyak lah. Indonesia 17.000 pulau loh. Ya, itu kalau di organisasi yang baik ya, diatur dengan baik, of course pasti kebijakan yang baik pasti boom, pasti ramai yang mengenali gitu loh. Bahkan nih kadang orang taunya Bali doang, Indonesia nggak tahu itu di mana cuy, tapi Bali tahu ya, saking terkenalnya gitu guys ya. Jadi ini
PR banget gitu loh kepada para pemerintah ya guys ya. Pariwisatanya dinaikkan, sistemnya, birokrasinya diperbaiki, dan korupsi yang terpenting nih, korupsi dihapuskan. Itulah ya yang bisa menjunamkan sebuah negara, yaitu tadi koruptor guys ya. Korupsi ya, sekali lagi ini oknum guys ya, bukan semuanya cuy ya. Ada kok ya, of course ya, pasti akan ada dong ya pemimpin yang baik ya, tidak korupsi, itu pasti ada. Jadi setiap negara itu ada kekurangan, kelebihan, ada juga plus minusnya, ada baik buruknya gitu loh. Tapi yang jelas kalau Indonesia dikelola dengan baik, di tangan yang baik, pasti akan dikenali dunia guys ya, dan akan maju, per kapitanya juga akan maju gitu loh. Sebab kita nampak nih, ringgit semakin menaik ke atas, meroket, tapi rupiah menjunam. Nah ini tuh sakit loh guys ya. Bahkan uang kita 100.000 udah nggak dapet apa-apa sekarang ini cuy. Inflasi semakin ngeri banget ya. Jadi menurut kalian seperti apa guys ya tentang video ini? Silahkan tinggalkan komentar terbaik Anda. Yang penting kita saling maju bersama ya. Kalau baik kita ambil contohnya, yang penting hikmahnya kita ambil lah ya. Jangan kita ambil buruknya. Sebab di setiap negara itu pasti ada baik buruk, ada jahat baik juga ada gitu loh. Jadi yang jelas ambil positifnya aja guys. Tinggalkan komentar terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.